Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eva Pradini dengan NIM 2004395 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil jurnal artikel ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan Animasi Jepang atau Anime dalam Media Pembelajaran Bahasa Jepang. Jurnal artikel ilmiah ini dilatar belakangi oleh di era digital yang berkembang pesat ini, semakin banyak teknologi yang memudahkan untuk mengakses berbagai hal secara luas. Kemajuan teknologi ini tidak mengecualikan bahwa pendidikan sebagai salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa memiliki peran yang penting. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. Animasi Jepang atau biasa disebut dengan anime dapat menjadi salah satu media pembelajaran yang menarik dalam penguasaan bahasa Jepang. Kemampuan mendengar, membaca, menulis, dan berbicara dapat dilatih melalui tontonan anime. Tinjauan pustaka jurnal artikel ilmiah ini meliputi animasi merupakan sekumpulan gambar yang disusun secara berurutan. Rangkaian gambar tersebut ditampilkan dengan kecepatan yang sesuai sehingga rangkaian gambar tersebut akan terlihat bergerak. Kata animasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata anima yang berarti memberi kehidupan. Pengertian anime menurut KBBI adalah animasi atau kartun khas Jepang. Kata anime berasal dari kata serapan bahasa asing, yaitu animation dalam bahasa Inggris. Dalam penulisan bahasa Jepang, kata serapan bahasa asing ditulis dalam karakter katakana. Kata animation yang ditulis dalam katakana akan berbunyi a-ni-me-shon, lalu disingkat menjadi anime atau anime. Media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memicu pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan untuk keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Bahasa Jepang atau Nihongo adalah bahasa nasional negara Jepang yang digunakan oleh masyarakat Jepang. Bahasa Jepang memiliki 3 model huruf, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Selanjutnya, saya akan memaparkan pembahasan dari jurnal artikel ilmiah ini yang meliputi peran animasi sebagai media pembelajaran, keterlibatan anime sebagai media pembelajaran, dan tantangan pemanfaatan anime sebagai media pembelajaran. Peran animasi sebagai media pembelajaran. Animasi seperti kartun secara efektif dapat meningkatkan motivasi pembelajar bahasa melalui audio visual yang otentik. Penggunaan kartun dalam pembelajaran dapat memberikan variasi pada otak. Informasi visual dalam bentuk kartun biasanya diolah otak kanan yang bersifat kreatif dan artistik. Kemudian, otak kiri dapat mengenali dan menafsirkan kata-kata, melakukan perhitungan, dan sebagainya. Lalu, media pembelajaran memiliki peran sebagai berikut. 1. Memperjelas penyajian pembelajaran agar tidak terlalu kaku. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ketiga, penggunaan secara tepat dan bervariasi dapat memicu sikap aktif peserta didik. Yang keempat, memberikan stimulus kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Yang kelima, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Keterlibatan anime sebagai media pembelajaran. Ketika mempelajari suatu bahasa, seringkali merasa putus asa di tengah jalan. Apalagi ketika mempelajari bahasa asing yang kurang familiar dengan telinga dan memiliki tulisan yang sama sekali berbeda dengan bahasa ibu, seperti bahasa Jepang. Melalui anime, pembelajaran bahasa Jepang dapat dilalui secara menyenangkan. Pemanfaatan anime dalam media pembelajaran bahasa Jepang memiliki fungsi-fungsi yang bermanfaat. Pertama, fungsi atensi dari media audiovisual merupakan fungsi yang dapat menarik perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada isi pembelajaran yang ditampilkan melalui media audiovisual. Kedua, fungsi efektif media audiovisual, yaitu untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik ketika belajar dengan gambar visual serta audionya. Yang ketiga, fungsi kognitif media visual,
yaitu berfungsi meningkatkan pemahaman dan pengembangan kemampuan peserta didik untuk mengingat informasi yang telah dilihat. Tantangan pemanfaatan anime sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan anime dalam media pembelajaran bahasa Jepang merupakan cara yang menarik dan unik untuk diterapkan. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Di dalam anime, seringkali ditemukan kata-kata kasar yang diucapkan oleh tokoh anime tersebut. Sayangnya, pendidik tidak dapat mengontrol apa yang ditemukan oleh siswa di luar kelas. Agar pembelajaran berjalan dengan baik, alangkah baiknya ditinjau lebih lanjut. Dengan memahami hal-hal penting tersebut, kesalahpahaman dapat berkurang dan pemahaman terhadap bahasa Jepang dapat berkembang dengan baik. Selain itu, kemungkinan yang dapat terjadi adalah pembelajar menjadi konsumtif. Seseorang yang sangat menyukai anime berkemungkinan besar akan menghabiskan uangnya untuk membeli merchandise anime. Biasanya, para penggemar anime hanya tertarik dengan hal-hal yang berbau anime dan Jepang. Tidak jarang pula, waktu belajar yang malah digunakan untuk menonton anime, sehingga orang tersebut lebih memilih berdiam di rumah untuk menghabiskan waktu menonton anime. Kesimpulannya, animasi Jepang atau anime dapat menjadi media pembelajaran yang menarik dalam penguasaan bahasa Jepang. Kepopuleran anime itu sendiri mendorong ketertarikan banyak orang untuk mempelajari bahasa Jepang. Bahan pembelajaran yang terdapat di dalam anime dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan budaya serta bahasa Jepang. Artikel ini mencoba mengusulkan cara yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan anime sebagai alat bantu pengajaran di ruang kelas. Artikel ini diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan anime dalam pembelajaran bahasa Jepang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.